Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel One Marcel. Ada berita menarik terkait dengan saling sikut antara relawan dan pendukung Jokowi. Entah apa yang terjadi, tapi memang sejak beberapa waktu belakangan ini terlihat ada gontok-gontokan antara sesama relawan dengan pendukung Jokowi, dan itu terlihat jelas ketika pasca kegiatan deklarasi Nusantara Bersatu yang digelar oleh relawan di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Pasca kegiatan tersebut saling sikut, saling serang di antara sesama mereka, ramai ya di pemberitaan, di mana para pendukung Jokowi ini saling serang di antara mereka. Mereka pun saling membongkar kebobrokan yang ada di internal relawan maupun sesama pendukung. Ini tentunya kemudian membuat publik terenyuh dan bertanya-tanya ada apa di balik semua ini, sehingga mereka sendiri yang saling menelanjangi terkait dengan kebobrokan-kebobrokan yang ada di internal mereka. Dan ini juga diangkat salah satu media online ya, fusilatnews.com, dan dicuitkan oleh Aris Arif, imam di New York, yang mencuitkan tentang berita yang panas ini, berita yang menghebohkan ini soal saling sikut ataupun saling telanjangi antara relawan dan pendukung Jokowi. Dan kita lihat ya, ada banyak sekali komentar-komentar warganet ya terkait dengan perang antara sesama para pendukung Jokowi tersebut. Namun sebelum kita lihat lebih jauh tentang komentar-komentar para warganet ini, coba kita bacakan dulu beritanya. Apa sih yang membuat mereka saling sikut ataupun mereka saling telanjangi antara para relawan dengan pendukung Jokowi ini? Memanas saling telanjangi antara relawan dan pendukung Jokowi. Jakarta, Fusilat News. Kita tahu tidak solid. Yang satu kelompok bicara tegak lurus Presiden Jokowi, yang satu bilang kita sih tidak dukung Ganjar, tapi mulai menawarkan nama-nama capres, ujar pria yang akrab disapa Nol itu dalam diskusi ngopi dari seberang istana yang diselenggarakan Lembaga Survei Kedai Kopi Minggu 4 Desember 2022. Jadi ada yang tidak konsisten, kami tegak lurus Presiden, tetapi menawarkan nama. Saya nggak ngerti ini relawan atau calo ya, karena sudah safari-safari, ujar Noel. Ia juga menyinggung soal hajatan temu relawan Nusantara Bersatu yang turut menghadirkan Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Noel menyebut acara itu sebagai event Jokowi paling buruk. Noel mengaku diundang ke acara tersebut, tetapi undangan itu tiba pada detik-detik terakhir. Menurut dia, hal itu bukti bahwa solidaritas relawan Jokowi sudah terbelah. Ia mengaku tersingkir dari arus utama karena menolak usulan Jokowi menjabat sebagai presiden 3 periode. Ada yang cari uang dan incar kursi menteri. Kalau mau jujur, relawan Jokowi sudah tidak ada karena mereka sibuk soal cari uang buat event. Yang satu cari lewat event dengan gerilya politik, ujar dia. Yang satu sibuk juga menciptakan Jokowi jadi monster politik, lanjut Noel. Ketua Umum Jokowi Mania, Jokman Immanuel Ebenezer, mengkritik sejumlah kelompok relawan yang justru menyodorkan nama-nama calon presiden untuk 2024. Menurut dia, sikap para kelompok relawan Jokowi saat ini sudah mirip sebagai perantara atau calo. Bahkan Immanuel mengatakan berbagai kelompok relawan Jokowi saat ini sudah terbelah dan mengejar kepentingan masing-masing. Dikatakan juga, kalau Anda bilang ada dua faksi sih tidak, tapi berfaksi-faksi. Ada kelompok yang mendukung Jokowi 3 periode, ada kelompok nyari duit dengan nyari event. Wah, macam-macam lah katanya lagi. Noel beranggapan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi Indonesia ke depan, karena relawan justru berubah menjadi bagian dari penikmat kekuasaan yang disebutnya menyimpang. Ada yang mau perpanjang jabatannya, ada yang karena sedikit lagi pemilu, banyak menteri mau mundur, berpikir gue eksis biar bisa jadi menteri. Nah, banyak ujarnya. Lantas bagaimana reaksi warganet terkait dengan saling sikut antara relawan dan pendukung Jokowi ini? Kita bisa lihat ya, ada banyak sekali komentar-komentar warganet
Coba kita bacakan. Dari akal sehat, biarkan saja saat mau tenggelam, ranting pohon pun berebut diraih, dikira bisa untuk menyelamatkan diri. Kemudian dari Soinaldi, hahaha, tanda-tanda kiamat di tubuh partai ini. Apa ini balasannya? Karena maju tidaknya suatu bangsa itu disebabkan oleh rakyatnya sendiri. Kemudian dari Edi Sutrisno, kapal sudah mulai oleng, para pendukung saling cakar dan siap cari sekoci baru. Kemudian dari Al-Ghazali, hancurlah berkeping-keping. Dari Wajakski, biarkan saja, biar ketahuan siapa yang paling jujur di antara mereka. Jamal Bugis Immanuel, biasanya lebih realistis. Dari Raihan Jaya, bagaimana kepercayaan masyarakat akan tumbuh bila di dalamnya saja saling gesek, sebaiknya yang anfaidah bubarkan saja. Dari Wali Al-Banjari, indikator rejim mau pensiun, gelar tikar saja, belief div, habis periode kelar semua itu, kata Thanos 69. Dari hanya Islam din di sisi Allah, saling menjatuhkan agar dapat jabatan lah. Pesta akan segera berakhir, mulai saling menyalahkan, saling cakar-cakaran, kita tonton sampai endingnya, jangan lupa senyum, kata Kang Dedi. Ya, dan masih banyak lagi komentar-komentar warganet lainnya yang jelasnya mereka juga ikut tergelitik dengan adanya saling sikut di antara para relawan dan pendukung Jokowi. Ya, demikian pembahasan kita, semoga menginspirasi dan memberikan pencerahan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.